Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Barcelona menuju Liga Eropa lagi? Barcelona masih kesulitan di Liga Champions dan terancam tak lolos ke fase knockout. Ada kans mereka bakal menuju Liga Eropa lagi. Barcelona tertinggal dari dua rivalnya. Bayern Munich perkasa di puncak grup C dengan 12 poin, dan di tempat kedua ada Inter Milan yang mengoleksi 7 poin. Syarat untuk Barcelona jika mau lolos ke fase knockout jelas berharap menyapu bersih dua laga sisa dengan kemenangan. Kemudian Barcelona juga harus berharap Inter terpleset agar bisa menyalipnya di fase grup. Konyol, Barcelona terancam sanksi dari UEFA karena mangkir dari sesi wawancara Liga Champions. Barcelona sengaja melewatkan salah satu sesi wawancara usai laga Liga Champions lawan Inter Milan. Keputusan tersebut bisa dibilang konyol karena Barcelona berpotensi mendapatkan sanksi dari pihak UEFA. Barcelona dengan sengaja tidak mengirim pemain untuk menjalani sesi wawancara dan memilih untuk menerima sanksi atas kejadian tersebut. Sanksi yang didapat mungkin tidak besar. Namun, keputusan Barcelona bisa dibilang konyol. Sebab, pada kesempatan yang sama, mereka mengirim pemain untuk wawancara dengan televisi pemilik hak siar. AC Milan belum menyerah di Liga Champions. AC Milan kini menghuni peringkat ketiga di grup E dengan 4 poin dari 4 laga. Masih ada 2 laga tersisa, peluang Milan masih terbuka untuk lolos ke fase gugur. Dengan catatan harus terus menang, meski berat, AC Milan pantang menyerah di Liga Champions. Stefano Pioli, sang pelatih juga masih menyimpan asa. Rossoneri masih akan terus berjuang hingga akhir. Kami masih punya harapan dan kami akan berjuang maksimal di sisa pertandingan grup. Nasib kami ada di tangan kami sendiri untuk laga-laga berikutnya, ujar Pioli. Aubameyang mulai on fire berkat sihir Potter. Pierre-Emerick Aubameyang mulai untuk ketajaman di Chelsea. Aubameyang selalu mencetak gol dalam 3 penampilan terakhirnya bersama Chelsea. Manajer Chelsea, Graham Potter, mengungkap alasan dibalik performa oke Aubameyang. Graham Potter menyebut peningkatan performa Aubameyang bukan berkat dirinya. Potter menyebut mantan striker Arsenal dan Barcelona itu mulai menikmati permainan. Tidak, saya tidak melakukan sesuatu yang spesial, semua karena dirinya sendiri. Dia terlihat menikmati sepak bolanya dan mencetak gol penting, ujar Potter. Tinggalkan Liverpool, Robert Firmino bakal gabung ke klub ini? Spekulasi masa depan Roberto Firmino memasuki babak baru. Sang penyerang dilaporkan bakal pindah ke Spanyol di tahun 2023 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Firmino akan pindah ke Atletico Madrid. Atletico Madrid bahkan dilaporkan tinggal sedikit lagi akan mengamankan jasa Firmino. Mereka sudah membuka komunikasi dengan sang agen. Mereka sudah memberikan penawaran kontrak untuk pemain asal Brasil itu. Firmino dilaporkan tertarik dengan tawaran Atletico tersebut. Jadi, ia kemungkinan besar akan pindah ke sana pada musim panas nanti. Mikel Arteta rasakan suasana terbaik di skuad Arsenal. Arsenal memang sedang dalam masa-masa jayanya di musim ini. Selain menempati peringkat pertama di Liga Inggris, Arsenal juga sementara ini memuncaki klasemen grup A Liga Eropa. Saking positifnya penampilan di musim ini, manajer Mikel Arteta mengaku merasakan suasana terbaik skuad Arsenal selama dia menjadi pemain ataupun pelatih. Suasananya begitu fenomenal. Saya tidak pernah melihat suasana ruang ganti yang lebih baik dari ini. Para pemain lebih menikmati, lebih bekerja keras, hubungan yang lebih baik antara staf dan pemain. Menyenangkan jadi pelatih di sini dengan suasana yang seperti ini, kata Arteta. Ini yang dikatakan Simone Inzaghi di ruang ganti Inter saat tertinggal dari Barcelona. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi
menilai timnya sudah bermain dengan sangat luar biasa sehingga bisa meraih hasil imbang melawan Barcelona di Liga Champions. Inter bermain bagus di babak kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Lantas, apa yang dikatakan Simone Inzaghi di ruang ganti untuk membakar semangat para pemainnya? Kami menciptakan banyak peluang namun kebobolan sebelum turun minum. Tetapi saya mengatakan kepada para pemain selama istirahat untuk tetap tenang. Karena saya tahu kami harus memiliki keberanian dan peluang akan datang pada kami, ujar Inzaghi. Dusan Vlahovic ancam bakal tinggalkan Juventus? Ada kabar buruk datang bagi Juventus. Penyerang mereka, Dusan Vlahovic, dilaporkan mengancam akan cabut dari Turin di tahun 2023 nanti. Menurut laporan tersebut, alasan mengapa Vlahovic mengancam pergi dari Juventus karena ia kecewa dengan performa timnya. Ia tidak senang melihat Juventus jadi pesakitan. Ia bergabung dengan Juventus untuk menjadi penantang gelar juara dan bukannya jadi tim mediocre. Ia mewajibkan si nyonya tua lolos ke Liga Champions pada musim depan. Jika Juventus tidak lolos ke UCL, maka Vlahovic tidak akan sungkan meminta sang agen mencarikannya klub baru. Pelatih Lazio kesal, Sergej Milinkovic-Savic dikaitkan ke Juventus. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, merasa kesal dengan pemberitaan yang menyebutkan Sergej Milinkovic-Savic bakal hijrah ke Juventus. Juventus dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan agen Milinkovic-Savic untuk transfer Januari nanti senilai 100 juta euro. Kabar itu membuat Sarri merasa gusar dan menganggap media Italia telah membuat pemberitaan tidak benar. Saya pikir terlalu banyak suara bising tentang Milinkovic-Savic. Sebuah surat kabar mencantumkan namanya di halaman depan mereka dan berbicara tentang transfer, cetus Sarri. Turuti saja keinginan Jose Mourinho jika AS Roma ingin menang. Roma bakal menghadapi Real Betis di pertemuan kedua fase grup Liga Eropa. Apabila gagal menang, maka peluang AS Roma untuk lolos dari fase grup Liga Eropa sangat kecil. Roger Ibanez menjelaskan, jika memang ingin menang, maka seluruh pemain hanya perlu menuruti keinginan manajer Jose Mourinho. Ibanez memaparkan bahwa Mourinho sebenarnya telah memberikan panduan kepada tim untuk bisa maksimal di setiap pertandingannya. Oleh sebab itu, rekan-rekannya yang lain diharapkan bisa mengikuti disiplin tersebut. Giovanni Van Bronckhorst kecewa usai Rangers dibantai Liverpool. Manajer Rangers Giovanni Van Bronckhorst memberikan komentar terkait kekalahan telak yang diterima oleh timnya saat menjamu Liverpool dini hari tadi. The Girls dibantai dengan skor telak 1-7. Sesaat setelah laga usai, Van Bronckhorst mengaku sangat kecewa dengan hasil tersebut. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Kami bermain bagus di babak pertama dan berada dalam permainan. Namun mereka berhasil mencetak gol pertama usai melakukan permainan transisi yang sangat baik, ujar Van Bronckhorst. Oxlade-Chamberlain kembali bisa berlatih dengan Liverpool. Sudah hampir 3 bulan sejak Oxlade-Chamberlain mengalami cedera hamstring serius dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di Singapura. Dia telah melewatkan 12 pertandingan musim ini, tetapi telah mempertajam kebugarannya dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini dia hampir kembali ke latihan penuh. Ia mengambil langkah lain dalam pemulihannya. Oxlade-Chamberlain menjadi bagian dari skuad Liverpool yang melakukan pemanasan di pusat latihan AXA. Ia mengambil bagian dalam latihan awal tim sebelum berpisah dari grup untuk melanjutkan program latihan individu. Menang versus Eintracht Frankfurt, Conte puas dengan performa Tottenham. Antonio Conte puas dengan performa Tottenham setelah mengklaim kemenangan penting melawan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2. Tapi menurutnya ada pelajaran yang harus diambil setelah mereka mengakhiri laga dengan gugup di Tottenham Hotspur Stadium. Menurut saya kami telah bermain dengan sangat baik, menciptakan banyak kesempatan untuk mencetak gol, mencetak 3 gol, dan memiliki banyak peluang. Kiper mereka adalah pemain terbaik mereka, tapi pastinya kami harus menganalisis dan tampil lebih baik di lain waktu, ujar Conte.
Eden Hazard dicemooh supporter Real Madrid. Eden Hazard terus dihantui mimpi buruk di Real Madrid. Mantan bintang Chelsea itu terus berjuang untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya dengan juara La Liga. Dalam laga tandang grup F Liga Champions ke Shakhtar Donetsk, Eden Hazard turun sejak menit pertama. Tapi pemain asal Belgia itu tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Dia pun ditarik keluar lapangan pada menit 57. AS melaporkan bahwa Hazard dicemooh oleh pendukung Los Blancos saat ia diganti. Hazard hanya tampil dalam 3 dari 8 pertandingan La Liga Madrid sejauh musim ini. Joao Felix catatkan menit bermain paling minim sejak gabung ke Atletico Madrid. Joao Felix mencatatkan jumlah menit bermain paling sedikit sejak bergabung dengan Atletico Madrid pada 2019 lalu. Di musim 2022-2023 ini, performanya dianggap makin menurun yang berimbas pada menit bermainnya di ibu kota Spanyol. Para penggemar Atletico Madrid nampaknya sudah lelah dengan hubungan antara Diego Simeone dengan Joao Felix yang tidak baik, dan itu terjadi lagi di musim ini. Keduanya dikabarkan tidak akur. Dalam 3 pertandingan terakhir, ia dipinggirkan dari line up. Ia dianggap tidak bekerja keras dan kolektif seperti yang disukai oleh Simeone. Manuel Pellegrini, AS Roma tetap tim kuat meski tanpa Dybala. Real Betis akan menjamu AS Roma di Stadion Benito Villamarin dalam laga matchday keempat Liga Eropa. Tim asuhan Manuel Pellegrini bertekad untuk kembali meraih kemenangan atas Giallorossi setelah di pekan lalu sukses menang 2-1 di Stadion Olimpico. Pellegrini mengatakan, jika AS Roma tetaplah tim yang solid meski tanpa diperkuat oleh Paulo Dybala yang sedang mengalami cedera, dan menyebut jika tim asuhan Jose Mourinho tidak bergantung pada Dybala seorang. Dan masih ada banyak pemain lain yang siap mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh La Joya. Xavi, Liga Champions kompetisi yang kejam. Barcelona terancam gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Saat berjumpa Inter Milan pada matchday keempat grup C, laga ini berakhir dengan skor imbang 3-3. Situasi ini membuat sang pelatih, Xavi, menyebut Liga Champions sebagai kompetisi yang kejam. Barcelona kini tertinggal 3 poin dan kalah head-to-head dari Inter Milan di klasemen grup C. Jika Inter menang lawan Pleasant pada matchday kelima, Barcelona gagal melaju ke babak 16 besar. Secara matematis, peluang Barcelona masih ada dan Xavi tetap optimis dengan peluang tersebut. Andre Onana puas meski Inter hanya imbang di markas Barcelona. Kiper Inter Milan Andre Onana memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Barcelona dini hari tadi. Meski gagal meraih kemenangan, namun Onana tetap puas dengan tambahan 1 poin. 1 poin diklaimnya sangat berharga bagi perjuangan timnya untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Saya puas karena kami menunjukkan penampilan yang hebat dan kami sebenarnya layak untuk meraih kemenangan. Kami memang tak meraih kemenangan, tapi ini adalah poin yang sangat penting, ujar Onana. Presiden Lazio, harga Milinkovic-Savic sekarang 1,7 triliun rupiah. Sergej Milinkovic-Savic kembali mampu menunjukkan tajinya sebagai salah satu gelandang kreatif di Eropa untuk saat ini. Berkat performa ciamiknya tersebut, ia pun santer diberitakan menjadi buruan klub top. Akan tetapi, rumor tersebut langsung dibantah oleh Lotito. Sang presiden menegaskan jika dirinya sama sekali tak punya perjanjian dengan agen Milinkovic-Savic terkait kepindahan dari Stadion Olimpico. Lotito juga menegaskan kalau harga jual gelandang andalannya itu telah naik 20%. Dari yang tadinya 100 juta euro menjadi ke 120 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah. Angel Di Maria terancam gagal tampil di Piala Dunia 2022. Angel Di Maria mungkin tidak akan memperkuat timnas Argentina di putaran final Piala Dunia 2022 setelah mengalami cedera pada saat membela Juventus di laga Liga Champions kontra Maccabi Haifa.
Pemain berusia 34 tahun tersebut akan menjalani tes pada hari ini untuk mengetahui apakah dia mengalami cedera yang parah dan tentang seberapa lama dia akan menepi. Jika cedera yang dialami olehnya cukup serius, maka dia bisa menepi lebih dari sebulan, yang berarti berpotensi absen ketika timnas Argentina tampil di Piala Dunia 2022 nanti. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News edisi Tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!